Halo teman-teman, welcome back to my channel TAPI04. Di video kali ini saya akan berbagi pengetahuan tentang bagaimana cara membaca dan menghitung nilai kapasitor berdasarkan kode angka dan huruf. Oke teman-teman, di video sebelumnya saya sudah membahas tentang jenis-jenis kapasitor beserta fungsi dan simbolnya. Untuk link videonya sudah saya cantumkan di deskripsi. Silahkan teman-teman cek videonya ya. Oke teman-teman, langsung saja kita ke topik pembahasan. Di samping saya sudah siapkan contoh gambar kapasitor. Sebelum kita membahas gambar kapasitor ini, saya akan menjelaskan apa itu kapasitor atau pengertian dari kapasitor. Pengertian kapasitor atau disebut juga dengan kondensator adalah salah satu komponen elektronika pasif yang paling banyak digunakan dalam rangkaian peralatan elektronika. Fungsi kapasitor adalah komponen yang dapat menyimpan muatan listrik dalam sementara waktu. Satuan kapasitansi dari kapasitor adalah farad, tetapi farad merupakan satuan yang besar untuk sebuah kapasitor yang umum dipakai oleh peralatan elektronik. Oleh karena itu, satuan-satuan yang merupakan turunan dari farad menjadi pilihan utama produsen dalam memproduksi sebuah kapasitor agar dapat digunakan oleh peralatan elektronika. Untuk satuan-satuan kapasitor diantaranya adalah microfarad, nanofarad, dan picofarad. Di bawah ini adalah tangga urutan dari turunan farad yang umum digunakan dalam menentukan nilai kapasitansi sebuah kapasitor. Yang pertama yaitu 1 farad sama dengan 1.000.000 microfarad. Kemudian 1 microfarad sama dengan 1000 nanofarad. Yang ketiga, 1 microfarad sama dengan 1.000.000 picofarad. Selanjutnya yang terakhir, 1 nanofarad sama dengan 1000 picofarad. Nah, jadi setiap urutan tangga dari turunan farad ini turun, maka hasil dari nilai kapasitansi sebuah kapasitor dikali 1000. Contohnya, 1 microfarad jika kita turunkan 1 tangga ke nanofarad, maka hasilnya dikali 1000. Jadi, 1 dikali 1000 sama dengan 1000. Bisa dikatakan nilai dari kapasitor ini adalah 1000 nanofarad. Sebaliknya, jika urutan tangga dari turunan farad ini naik, maka hasil dari nilai kapasitansi sebuah kapasitor dibagi 1000. Contohnya, 1000 picofarad jika kita naikkan 1 tangga ke nanofarad, maka hasilnya dibagi 1000. Jadi 1000 dibagi 1000 sama dengan 1. Bisa dikatakan nilai dari kapasitor ini adalah 1 nanofarad. Oke, selanjutnya bagaimana cara menghitung atau membaca nilai kapasitor non-polar? Seperti yang kita tahu bahwa kapasitor non-polar merupakan kapasitor yang elektrodanya tanpa mempunyai kutub positif maupun kutub negatif. Sehingga apabila pemasangan kapasitor ini terbalik, maka kapasitor akan tetap bekerja.
Contoh dari kapasitor nonpolar diantaranya kapasitor kertas, kemudian kapasitor Miller, dan kapasitor polyester, selanjutnya kapasitor keramik, dan kapasitor variabel, dan sebagainya. Nah, jadi ada beberapa macam menghitung nilai kapasitor diantaranya yaitu yang pertama, kapasitor dengan penulisan 2 digit. Pada beberapa kapasitor nonpolar, nilai kapasitor juga tertulis langsung di badan kapasitor dengan 1 atau 2 digit angka, seperti pada contoh gambar kapasitor keramik di samping. Jadi, untuk menentukan nilai kapasitor keramik ini, tertera 2 digit angka, yaitu 6 dan 8. Maka angka pertama dan kedua kita satukan nilainya menjadi 68. Pada kapasitor keramik ini tidak mempunyai faktor pengali karena kapasitor ini hanya memiliki nilai 2 digit angka. Maka nilai kapasitansi dari kapasitor ini adalah 68 picofarad. Oke, selanjutnya cara menghitung nilai kapasitor dengan penulisan 3 digit angka. Untuk kapasitor yang tertera 3 digit angka pada badannya dan memiliki kode huruf, maka untuk memudahkan cara menghitungnya, saya sudah siapkan tabel kode di bawah ini. Di kolom pertama ada digit ke-1. Kolom kedua ada digit kedua. Kemudian kolom yang ketiga ada faktor pengali. Lalu kolom keempat ada toleransi dan kolom kelima ada volt. Jadi aturan cara membaca kapasitor dengan penulisan 3 digit angka dan memiliki kode huruf di badannya adalah yang pertama, untuk angka ke-1 dan angka kedua dibaca nominal atau angka. Yang kedua, untuk angka ketiga adalah faktor pengali atau pangkat dari 10. Dan yang ketiga, jika kapasitor tersebut mempunyai kode huruf dan angka, bisa dikatakan toleransi dan batas tegangan atau PO. Oke, di bawah saya sudah siapkan 4 contoh cara menghitung nilai kapasitor. Nah, contoh yang pertama, kapasitor keramik. Pada kapasitor keramik ini terdapat digit angka yaitu 154. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Nah, untuk digit angka pertama dan kedua dari kiri dibaca nominal atau angka. Sekarang digit angka pertama dan kedua digabungkan menjadi 1, yaitu nilainya 15. Kemudian digit angka 15 tadi dikalikan dengan digit angka ketiga, yaitu faktor pengali 10 pangkat 4. Dari mana 10 pangkat 4? Karena digit angka terakhir dari kapasitor ini adalah 4. Lalu kita jumlahkan 15 kali 10 pangkat 4 dan hasilnya adalah 150.000. Jadi untuk nilai kapasitor dengan kode 154 ini adalah 150.000 picofarad atau 150 nanofarad atau 0,15 microfarad. Nah, contoh yang kedua, kapasitor keramik yang memiliki kode toleransi.
Pada kapasitor keramik ini terdapat digit angka dan kode huruf yaitu 473Z. Berapakah nilai kapasitor ini? Mari kita hitung sama-sama ya. Nah, untuk digit angka pertama dan kedua dari kiri dibaca nominal atau angka. Sekarang, digit angka pertama dan kedua digabungkan menjadi satu, yaitu nilainya 47. Kemudian digit angka 47 tadi dikalikan dengan digit angka ketiga, yaitu faktor pengali 10 pangkat 3. Dari manakah 10 pangkat 3 ini? Karena digit angka terakhir dari kapasitor ini adalah 3. Oke, kita jumlahkan 47 kali 10 pangkat 3 sama dengan 47.000. Dengan toleransi kode huruf Z yaitu ditambah 80% dan dikurangi 20%. Jadi 47.000 ditambah 80% dan dikurangi 20%, maka untuk hasil kapasitor dengan kode 473Z ini adalah 47.000 picofarad atau 47 nanofarad atau 0,047 microfarad. Dengan batas toleransi yang telah saya jumlahkan dari batas minimum dan maksimum sebesar 37.600 picofarad sampai 84.600 picofarad. Di sini saya menggunakan satuan picofarad untuk menghitung toleransinya. Oke, kemudian kita ke contoh yang ketiga, yaitu kapasitor Miller yang memiliki kode tegangan. Pada kapasitor Miller terdapat digit angka dan kode huruf, yaitu 2A104J. Langsung saja kita hitung hasilnya. Untuk jenis kapasitor Miller ini terdapat kode angka dan huruf pada awal kita membacanya, yaitu 2A. 2A ini adalah kode dari tegangan atau volt. Sekarang kita lihat pada tabel di atas untuk mencari berapakah hasil dari kode tersebut. Pada tabel kelompok di sini untuk 2A itu sama dengan 100 volt. Maka kode 2A ini adalah batasan tegangan dari kapasitor ini, yaitu 100 volt. Jika melebihi dari batasan tegangan, kapasitor ini bisa rusak. Pada kapasitor ini terdapat 3 digit angka, yaitu 104. Untuk digit angka pertama dan kedua dari bawah ke atas dibaca nominal atau angka. Sekarang digit angka pertama dan kedua digabungkan menjadi satu, yaitu nilainya 10. Kemudian digit angka 10 tadi dikalikan dengan digit angka ketiga, yaitu faktor pengali 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 ini asalnya yaitu dari digit angka terakhir yang dari kapasitor ini adalah 4. Kemudian kita jumlahkan 10 kali 10 pangkat 4 dan hasilnya adalah 100.000 dengan toleransi kode huruf J yaitu 5%. Jadi 100.000 ditambah 5% dan dikurangi 5%. Maka untuk nilai kapasitor
dengan kode 2A104J ini adalah 100.000 picofarad atau 100 nanofarad atau 0,1 microfarad. Dengan batasan toleransi yang telah saya jumlahkan dari batas minimum dan maksimum sebesar 95.000 picofarad sampai 105.000 picofarad. Di sini saya menggunakan satuan picofarad untuk menghitung toleransinya. Oke, kita lanjut ke yang gambar keempat atau contoh gambar yang keempat, kapasitor Miller yang tidak memiliki kode tegangan, tetapi tertera langsung pada badan kapasitor yang terdapat digit angka dan kode huruf, yaitu 105J 400 volt. Bagaimanakah cara menghitung kapasitor ini? Mari kita hitung sama-sama untuk hasil nilainya jadi berapa. Untuk digit angka pertama dan kedua dari kiri dibaca nominal atau angka. Sekarang digit angka pertama dan kedua digabungkan menjadi satu, yaitu nilainya 10. Kemudian digit angka 10 tadi dikalikan dengan digit angka ketiga, yaitu faktor pengali 10 pangkat 5. Karena angka 10 pangkat 5 ini berasal dari digit angka terakhir dari kapasitor ini adalah 5. Lalu kita jumlahkan 10 dikali 10 pangkat 5 dan hasilnya adalah 1 juta. Dengan toleransi kode huruf C yaitu 5%. Jadi 1 juta ditambah 5% dan dikurangi 5% dengan batas tegangan 400 volt. Untuk nilai kapasitor dengan kode 105J 400 volt ini adalah 1 juta picofarad atau 1000 nanofarad atau 1 microfarad dengan batas toleransi yang telah saya jumlahkan dari batas minimum dan maksimum sebesar 950.000 picofarad sampai 1.050.000 picofarad. Di sini saya menggunakan satuan picofarad untuk menghitung toleransinya. Nah, contoh yang terakhir, cara membaca nilai kapasitor elko atau electrolyte kondensator. Pada gambar di samping kiri adalah contoh dari kapasitor elko atau electrolyte kondensator. Jadi, untuk menentukan nilai dari kapasitor tersebut sudah jelas tertera pada badannya, sehingga sangat cepat dan mudah untuk menentukan nilainya. Sebagai contoh, untuk menghitung nilai dari kapasitor elko atau elektrolit kondensator, saya sudah siapkan contoh gambar ini ya teman-teman. Oke teman-teman, gambarnya saya sudah siapkan. Untuk kotak yang berwarna merah terdapat angka dan huruf, yaitu 63 volt dan 10.000 microfarad. Maka kapasitor elko tersebut mempunyai batas tegangan 63 volt dengan besar kapasitansi 10.000 microfarad. Di sini saya sudah marking kotak warna hijau. Artinya temperatur atau suhu dengan nilai 105 derajat Celcius, maka kapasitor elko tersebut mempunyai batas suhu maksimal 105 derajat Celcius. Di badan kapasitor elektrolit kondensator terdapat tanda negatif yang menunjukkan polaritas kutub negatif agar memudahkan ketika pemasangan komponen tersebut dan jangan sampai terbalik. Karena jika polaritas dari kapasitor elko tersebut terbalik,
bisa rusak, bahkan bisa juga meledak. Nah, berarti kita untuk memasangnya harus hati-hati ya teman-teman. Oke teman-teman, itulah cara membaca dan menghitung nilai kapasitor berdasarkan kode angka dan huruf. Kalau ada kekurangan atau kesalahan saat menyampaikan materi ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Jika video ini bermanfaat bagi teman-teman, bolehlah di-share di medsos kalian ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel TAPI 04 ya. See you.